Sekarang baru ditutup. Tapi kalau urusan kelembagaan terbuka. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Cibirau TV akan membawakan tema Pokdes, Podcast Desa. Perkenalkan, nama saya Abdul Lutfi atau biasa disebut Adul. Dan sekarang kita akan membahas tentang Lembaga Zakat Infak dan Sodako yang ada di Desa Ciburial atau biasa disebut Lajis. Apa itu Lajis? Untuk lebih jelasnya kita serahkan kepada yang lebih paham. Dan saya sekarang kedatangan tamu dari lembaga tersebut. Silakan Pak Ustadz buat memperkenalkan diri dan menjelaskan apa itu Lajis. Ya, yang pertama Lajis adalah lembaga amil zakat seperti kebanyakan lembaga-lembaga yang lainnya. Jadi Lajis yang didirikan di Ciburial ini pada Desember 2019. Jadi digagas oleh pemerintah Desa Ciburial dengan lembaga yang ada di Desa Ciburial. Jadi bertujuan untuk menampung para muzaki, para agniya yang ada di wilayah Desa Ciburial, juga bertujuan untuk memanfaatkan potensi zakat yang ada di Ciburial supaya betul-betul menjadi sinergi, menjadi harapan terbentuknya keharmonisan masyarakat Ciburial. Jadi secara umum itulah. Secara umum. Tuh. Kemudian kebanyakan lembaga-lembaga yang sejenis ya zakat dibentuk dalam bentuk lembaga sebagai penitipan saja. Kalau zakat secara utuh itu kan boleh secara langsung, boleh secara tergantung kepada si muzakinya itu sendiri mau kemana dia berzakat. Tapi desa memberikan fasilitas untuk kemudahan gitu, supaya memang zakat ini terakomodasi, terakumulasi, kemudian dikelola, setelah dikelola dan disalurkan kepada yang sekarang seperti itulah gambaran singkatnya. Ini Ustadz, Lajis tersebut kan menerima zakat nih, menerima zakat. Apakah si zakat tersebut bebas atau hanya untuk warga Desa Ciburial saja? Secara umum kan zakat itu bebas karena ini sudah diatur oleh aturan yang disampaikan para ahli, karena ini kaitannya dengan masalah agama. Namun dalam hal ini sebetulnya lembaga itu memberikan kemudahan saja. Kalau zakat bebas lah mau karena akses zakat sekarang bukan secara manual saja. Artinya link zakat sudah banyak. Hanya kita juga memberikan kemudahan untuk wilayah terdekat. Supaya memang masyarakat Ciburial ya bisa memberikan zakat yang terdekat. Yang luar lah Ciburial kan udah deket lah gitulah mereka zakatnya gitu. Kalau saya punya, misalkan saya punya saudara nih, Kota Nadia di terminal misalkan. Mau zakat tapi bingung mau kemana, ke Lajis bisa Pak? Bisa. Kita kan sudah ada rekening online, kemudian ada akses informasi online, boleh dijemput, boleh langsung dan sebagainya. Mudah sebetulnya lah. Bisa dijemput tuh Pak? Bisa. Modern sekali Pak itu. Iya, bukan hanya boleh yang dijemput, zakat juga bisa dijemput. Bisa. Dan ini Pak, tujuan pertama dibentuk zakat apa sih? Ya ini kan yang tadi sudah disebutkan. Ini mengelola. Mengelola. Jadi mengelola ini kan kita punya data. Data ini kemudahan. Jadi antara muzaki dengan mustahik ini ada sebuah jembatan. Jembatan bangun itu kan lembaga. Ya. Lembaga ini kan tahu dia punya data muzaki dia menerima, data mustahik dia menyalurkan atau menyampaikan. Kayak gitulah. Jadi berperan sebagai jembatan ya, jembatan dari si penzakat ke yang menerima, mungkin bisa seperti itu. Ini Pak, bagaimana respon warga Ciburial atau Desa Ciburial yang terdekat terhadap Lajis tersebut Pak? Awal digulirkan ya setelah didirikan, karena sudah akta notaris, kemudian akses bank sudah online. Artinya sudah ada kepercayaan dari sebagian, hanya memang ini informasi yang belum sampai secara menyeluruh. Artinya perlu secara langsung memberitahukan bahwa memang
informasi ini kan tidak semua bisa diakses di internet, tidak bisa diakses secara umum dari media-media sosial. Artinya ada keharusan bahwa zakat disampaikan secara langsung. Baik itu mungkin dari acara-acara yang tidak secara langsung, ada majelis taklim, ada pengajian, ada juga datang secara individu dan sebagainya, penawaran berupa surat, proposal dan sebagainya. Seperti itu. Ini Pak, kegiatan yang sekarang berlangsung di Lajis tersebut? Ya, yang sudah berjalan tetap kita pengumpulan, karena kita sudah sebar sebetulnya informasi dengan beberapa media, juga dengan media manual, yaitu kotak amal, kemudian juga berupa brosur, juga sebetulnya kita sudah ada beberapa respon dari lembaga-lembaga yang sama. Kita sudah pernah dapat bantuan dari Basnas ya, Basnas 2 bulan belakang lah kita sudah selenggarakan. Kita dapat bantuan paket das 100 mustahik untuk marbot masjid. Buat marbot. Jadi mulai dari PKM, Madin, kemudian Muroki, pokoknya yang tergolong marbot ya alhamdulillah sudah ada lah. Jadi itu kepercayaan dari Basnas. Kita memang baru 1-2 tahun berdiri, tapi alhamdulillah sudah ada sedikit kepercayaan lah. Walaupun masih banyak harapan. Ya kemarin sudah 100 paket itu kita salurkan lah ke tersalurkan berupa beras lah 5 kg gitu. Lumayan lah, sudah agak ada kepercayaan lah dari lembaga. Kalau Basnas kan kita ini lembaga pusat yang harus masalah zakat. Ya tinggal memang kita juga sudah kasih surat balasan ke Basnas ini. Memang kita berharap bantuan itu berkesinambungan. Apakah setiap tahun, apakah setiap bulan, jadi kucuran. Karena memang Ciburial ini saya buat data, pengumpulan data itu kurang lebih ada 1.700 lebih data mustahik. Itu dari informasi yang kita input zakat fitrah tahun 2019. Tahun 2 tahun yang lalu yang lalu. Jadi sebelum terbentuk Lajis kita di UPZ dulu. UPZ itu unit pengumpulan zakat. Jadi cikal bakal Lajis itu dari UPZ. Jadi membentuk sebuah lembaga resmi, Akta Notaris, Kemenkumham, kemudian akses rekening bank dan sebagainya. Tapi menurut sumber dari lembaga provinsi, memang ini harus terus ditingkatkan levelnya. Ya harus terus berkembang mungkin ya. Ya bukan selain berkembang, ada kelembagaannya. Kelembagaannya. Pertama SDM, kemudian juga akses informasi, kemudian juga mobilisasi lah kegiatan. Informasinya harus seluas-luasnya. Seluas mungkin. Jadi bukan hanya wilayah Ciburial, tapi memang prioritas Muzaki, Agnia yang ada di situ. Ya mungkin buat kedepannya bisa mungkin sampai ke mana gitu, sampai ke ujung negeri lah bisa. Karena ini sebetulnya kan terbuka. Walaupun namanya Ciburial bukan berarti orang Ciburial saja. Hanya memang ini pertama tempat kantor beroperasi. Ini di area pemerintahan komplek Desa Ciburial. Karena juga dibentuk oleh dasar kebutuhan. Jadi ini ada beberapa orang yang berinisiatif menggagas, kemudian didukung oleh pemerintah Desa Ciburial. Jadi Desa Ciburial membuat sebuah lembaga sosial yang memudahkan masyarakat, terlepas dari orang nanti mau berzakat kemana kan itu bebas. Hanya untuk wilayah Ciburial diharapkan Agnia, para pengusaha, investor, orang-orang kaya dan sebagainya, ya tolonglah salurkan ke wilayah Ciburial, jangan dulu keluar. Karena jangan dianggap Ciburial ini bagaimana, tetapi sebetulnya kan banyak ini mustahik. Golongan 8 asnaf ini belum cukup untuk disentuh, belum cukup bisa dilayani dan sebagainya. Ini perlu perhatian. Jadi artinya ada lembaga ini ya bertugas untuk menyalurkan, menyampaikan. Seperti itu. Oke. Gini Pak, kan misalkan nih, kan belum semua orang tahu di Ciburial Lajis.
untuk lebih detailnya Pak, alamat dan misalkan RW atau RT yang Rajis tersebut sekarang ditinggali Pak di mana? Ya ini kantor Jalan Cikuria nomor 98. RW berapa Pak? RW 2. RW 2 ya? Berarti yang mau zakat atau infak Ini sedekah masih wilayah kampung Cikurutuk. Cigurutuk, masuk Cigurutuk ya Pak ya? Tapi lebih mudah kalau di medsos itu kan Jalan Cikuria nomor 98. Itu yang sudah ada. Yang Di Facebooknya ada, Instagram ada. Oh ada? Rajis Asroli Cikuria. Ya. Kalau Facebooknya sama itu? Sama. Semua sama ya? Sama. Bisa ada Nanti tinggal di apa namanya di banyak diperbaiki Ya. lah, karena memang itu belum bisa diserap oleh sebagian orang. Juga belum sebetulnya belum orang belum banyak respon tentang Rajis, karena Rajis ini mungkin bagi sebagian orang masih asing namanya. Karena Rajis kan sebuah nama yang familiar, tapi di sebagian masyarakat tidak begitu dikenal. Ya, makanya saya bikin podcast tentang Rajis jadi supaya masyarakat tuh mengetahui apa itu Rajis, Ya. apa tujuannya Rajis. Ya, Makanya betul. saya bertanya kepada yang lebih paham bukan sendiri. Sebenarnya saya bukan orang yang paham. Oh. Yang paham itu mungkin di sini ada ketua lah, ketua Ketua. Rajis ya. Kalau saya di kesekretariatan. Oh, Bapak bagian sekretariatan? Sekretariatan yang juga menyampaikan banyak informasi tentang Rajis. Jadi bikin apa namanya desain marketing untuk ya amatir lah apa namanya di medsos. Tapi memang saya kemarin lihat sudah banyak yang akses, yang respon, walaupun belum menanyakan secara detail. Ya, secara detail hanya saya mau berzakat atau saya bisa berzakat bagian belum sampai ke arah sana. Tapi kalau dilihat dari akses sudah banyak yang masuk, yang komen sudah ada, tapi belum secara luas yang diharapkan. Kalau boleh tahu Pak, ketua Rajis itu siapa Pak? Di sini ketua Rajis Pak Haji Abdul Muti. Jadi memang kan beliau yang lebih paham ya. tentang masalah zakat. Kalau saya di bagian pengumpulan data, pembuatan surat menyurat, menyampaikan proposal, kemudian menjawab apa namanya seputar pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah informasi tadi. Kalau masalah hukum, masalah itu ya itu nanti ketua lah. Bagian ketua adalah ketua Rajis bukan saya. Siapa tahu nanti bisa undang lagi ke sini. Ya bisa lah Amin. itu harus dikondisikan lah. Ya. Minum dulu Pak biar Alhamdulillah. Nah, ini mungkin ya bukan pendapat sih, harapan yang Bapak inginkan ke depannya Rajis itu seperti apa dan mau bagaimana harapan Bapak sendiri? Ya harapan kita memberikan layanan, karena ini lembaga sosial kita jadi pelayan di sini. Artinya setiap ada amanah titipan kan gitu. Ya. Ini yang berat sebetulnya kan tanggung jawab ini. Ya, Tetapi kita juga menyadari bahwa kita juga harus bergerak, harus bekerja sesuai kemampuan lah ya, sesuai kemampuan, tidak muluk-muluk, tetapi memang kita berupaya untuk memberikan informasi, ada informasi juga mencari informasi yang itu. Ya alhamdulillah salah satunya kan kemarin Basnas sudah masuk, kemudian disampaikan. Nah, kita juga punya data, punya apa namanya kegiatan, punya hasil, report, laporan dan sebagainya. Karena kita juga diawasi kan, diawasi oleh MUI, ya diawasi oleh lembaga-lembaga desa. Artinya kita selalu memberikan apa namanya laporan sebelum, dalam kegiatan maupun sesudah kegiatan. Selalu terbuka semua informasi. Transparan gitu ya. Transparan. Ya artinya kan ini memang harus demikian kan. Ya, kerja lembaga harus demikian. Kalau lembaga emang harus transparan, nggak boleh tertutup. Takutnya ada Kalau perintah masker dari harus tetangga. ditutup, ya. Kalau masker harus ditutup. Jangan dong. Masker boleh ditutup. Ya. Tapi kalau urusan kelembagaan terbuka. Betul. Berarti Pak ya tujuan udah, awal terbentuk udah ditanyakan. Ya. Harapan dan tujuan udah. Alamat sudah. Aduh, saya jadi bingung mau nanya apa dulu. Paling apalah Bapak mau ada yang disampaikan mungkin kepada para warga atau pada rakyat Indonesia gitu ya. Amin, mudah-mudahan tersebar sampai ke seluruh Indonesia Rajis tersebut. Mungkin Ya. apa yang Bapak ingin sampaikan? Karena memang ini lembaga baru dibentuk ya, artinya 1-2 tahun ini kan butuh ekstra pemikiran,
tenaga, kemudian juga apa namanya support, dukungan. Jadi kita tidak bisa membuat sebuah kegiatan yang diharapkan banyak orang dalam waktu yang cepat kemudian singkat, tidak. Ini perjalanan awal yang memang bayi lah, yang namanya bayi baru lahir tidak harus berlari secepat yang diharapkan, tetapi kita juga tidak pesimis karena yang saya lihat pengalaman dari lembaga-lembaga yang sejenis itu kan puluhan tahun. Betul. Baru bisa dirasakan manfaatnya. Tapi alhamdulillah sebetulnya ini baru 1-2 tahun lah menjelang berdiri. Sejak berdirinya ini sudah ada respon positif, berarti ini ada tumbuh kepercayaan. Jadi sudah ada individu yang menitipkan baik berupa perkenalan, relasi, pertemanan, kemudian informasi dari media dan sebagainya. Artinya begitu ini berdiri sudah ada respon positif, sudah kepercayaan orang menyimpan, menitipkan zakat, kemudian kita salurkan. Dan kita memang di awal pembentukan itu kita ada semacam seremoni pembukaan Lajis dengan menyampaikan 100 bantuan paket untuk mustahik Cibulan. Kategorinya ada siswa yang berprestasi, ada anak-anak yang kategorinya miskin, kemudian juga ada orang tua yang memang dia layak untuk diberi. Itu awal pembukaan. Berapa kategori tadi Pak? Anak yang berprestasi, kemudian ada juga anak-anak mengaji, ada juga memang lansia yang memang dia tidak punya pendapatan layak untuk diberi lah. Ya pokoknya kategori mustahik lah. Kalau disampaikan Pak Ralian ada 8 asnaf nih, 8 asnaf itu kan diantaranya fakir miskin. Yang lebih condong kan kita Cibulan itu fakir miskin lah. Yang bisa sampai hari ini. Kalau yang lainnya belum, mungkin fakir miskin lebih utama. Ini saya lupa tadi nanya Pak. Kan sebentar lagi nih puasa. Mungkin di Lajis ada rencana kegiatan apa atau gimana? Ada nggak Pak? Saya sudah sampaikan di informasi media, ada kita buat semacam informasi 100 hari menuju bulan suci Ramadan. Walaupun kita belum sampaikan secara langsung, kita via media menawarkan konsep bulan suci Ramadan, kita menerima titipan zakat, infak, sodako untuk semua kegiatan yang mungkin bisa dianggap mirip dengan apa yang disampaikan pemerintah sekarang, masalah bansos, bantuan dan sebagainya. Jadi saya berharap di media itu nanti ada orang yang bisa mengakses informasi tentang bahwa Cibulan sebetulnya masih banyak golongan mustahik yang harus memang kita peduli untuk ikut membantu. Walaupun di sini saya tahu ada banyak lembaga-lembaga yang sama, walaupun berbeda nama, sama bergeraknya lah di dalam bidang sosial, santunan, bantuan, dalih pengobatan, ada makanan, ada hal-hal lain bencana alam dan sebagainya. Harapan ke depan Lajis bisa seperti itu. Dan kita memang masih juga butuh dukungan SDM, dukungan materi. Nah, paling utama itu materi dukungan semua lah. Artinya saya tidak berharap bahwa ini dianggap baik, ini dianggap terbuka. Artinya kita sama-sama berjalan menyampaikan aspirasi, menyampaikan apa yang menjadi harapan masyarakat, sama-sama lah sebetulnya. Orang lain bergerak, kita juga bergerak. Orang lain menyantuni, ya kita juga menyantuni. Jadi memang bukan sebuah persaingan, bukan. Ini adalah kompetisi sehat, semua individu maupun lembaga sama-sama berbuat kebaikan. Nah, makanya ini menjelang Ramadan, saya itu tulis di marketing desain itu 100 hari menuju Ramadan. Ditulisnya di mana Pak? Di web ya, atau Facebook? Bentuk flyer lah, jadi mengajak terutama untuk lembaga-lembaga Ciburial yang punya potensi untuk menyalurkan zakat ke Lajis Asrori Ciburial. Jadi saya sudah via email, kemudian direct message, kemudian juga saya sampaikan dengan bahasa resmi diikuti oleh
apa iklan. Nah, kayak gitu. Jadi saya menawarkan sudah saya sampaikan. Jadi selama ini memang saya tidak banyak bergerak secara manual lah ya, secara langsung karena saya keterbatasan tim sama nggak boleh berkerumun mungkin ya. Jadi saya bikin sendiri, sampaikan sendiri, kemudian saya dapat apa juga sendiri, artinya informasinya saja. Ya sampai hari ini belum ada apa namanya, belum ada respon balik, tapi kalau apa namanya like sudah ada lah. Mudah-mudahan kedepannya ada respon. Karena memang ini juga belum apa namanya, informasinya belum menyeluruh. Tapi harapan saya memang Ciburial mampu lah menitipkan lah ke Ciburial, dan kita juga berharap memang kita juga jujur ya, amanah, menyampaikan secara terbuka, laporan dan sebagainya selalu diaud. Seperti itulah harapan. Ya, harapannya mungkin kedepannya seluruh warga Ciburial mungkin bisa memberikan infak zakat atau dan sebagainya ke Rajis ini supaya intinya. Buat teman-teman atau warga masyarakat yang bingung menyalurkan zakat, infak dan sedekah, bisa hubungi Rajis, betul Pak? Betul. Lembaga zakat, infak dan sedekah yang ada di Ciburial. Nanti buat linknya bisa ditulis di bawah, nanti ada. Nah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.